Oke, hai semuanya. Ya. Gimana jadi akhir tahun kemarin pada babakan tuh gimana nih? So, di video kali ini sesuai namanya nggak jelas awal tahun. Jadi ya emang pada dasarnya nggak jelas. Aku nggak tahu mau ngapain di sini. Aku nggak tahu mau ngomongin apa. Tapi yang penting ada pembuka di awal tahun. That's the point video ini ada gitu. Nah, kalau kita ngomongin awal tahun, pasti kita ngomongin resolusi. Resolusi kalian di tahun 2023. Aku yakin masing-masing dari kalian tuh banyak banget resolusi yang berbeda-beda gitu kan. Mungkin ada yang ingin dapat pekerjaan, atau dapat pekerjaan, mungkin. Atau misalkan yang kedua mendapatkan yang bagus, atau lulus sidang, atau jadi bos, atau dapat target, apapun itulah ya. Itu resolusi kalian yang mungkin harus kalian capai di 2023 yang berbeda-beda. Nah, di tahun 2023 ini kan agak sedikit berbeda kan tahun-tahun lalu. Pertama dari sisi pandemi COVID-19, kita harus bersyukur tahun ini COVID-19 udah sedikit menurun, bahkan kayaknya udah beberapa kota udah zero case gitu. Mungkin ya, aku belum bisa tapi mungkin. Kenapa aku bilang gitu? Karena ya sekarang buktinya jarang banget ada berita COVID. Yang kedua, PPKM akhir Desember kemarin itu udah dicabut, alias sudah ya nggak ada PPKM-nya, udah ditutup. Jadi nggak ada lagi PPKM dimanapun, nggak ada level-level dan lain-lain. Atau pandemi yang bertingkat apa ya kayak dulu kan 2021 ya, Delta ya, masa varian Delta 2021, 2022 itu Omicron masalah ya, Omicron 2022. Terus akhir-akhir tahun ini kan dulu sempat ada ya masalah varian apa, cuman nggak terlalu rame. Akhirnya memutuskan PPKM dicabut, yang artinya ya di 2023 kita bisa sedikit hidup normal kembali gitu. Jadi kita bisa melaksanakan resolusi kita di tahun 2023 ini dengan lancar, amin. Karena aku yakin 100% resolusi 2023 resolusi 2023 kalian ini adalah resolusi dari tahun 2022 yang belum terlaksanakan, yang dimana resolusi tahun 2022 ini juga adalah resolusi kalian di tahun 2021 yang belum terlaksanakan juga, yang dimana juga tahun 2021 juga adalah resolusi yang ada dari tahun 2020 yang belum terlaksanakan juga, dan seterusnya gitu kan. Tapi aku yakin pasti paling banyak di tahun 2020 kan, karena kan waktu itu pas pandemi gitu kan, kita udah dikunci di rumah, nggak boleh kemana-mana kecuali di pas awal tahun. Pas pertengahan ke akhir kan kita nggak bisa kemana-mana ya. Aku yakin ya banyak resolusi yang nggak kekejar sama kalian gitu. Kenapa nggak kekejar, nggak kewujud sama kalian gitu. Nah, ya itu kalau kita ngomongin resolusi. Jadi ya dengan di tahun 2023 ini gitu ya, aku berharap, kalian berharap juga pasti bisa mewujudkan resolusi di tahun ini dengan lancar dan terlaksana semua. Jangan ada yang ditabung lagi gitu, apalagi tuh yang resolusi tahun 2020 jangan ada lagi tuh di tahun 2023. Selesaikan itu resolusi atau utang tuh turun-menurun gitu ya. Oke, lanjut. Terus kalau kita ngomong 2023 juga nih, aku nggak salah di Indonesia itu ada Piala Dunia ya nggak salah ya. Indonesia tuh jadi host Piala Dunia U20 23 ya 20 sekian, itu nggak salah tahun 2023 juga tuh. Nah, buat kalian nih yang cinta bola, misalkan cinta Piala Dunia walaupun kelompok umur gitu kan, boleh memeriahkan acara Piala Dunia. Atau kalian mau jadi volunteer, be part of volunteer dari World Cup Indonesia, itu boleh. Tapi nggak usah dari tutup sih kemarin karena udah ada 100 daftar gitu. Aku agak lupa.
itu ada acara besar juga di tahun 2023, jadi mungkin ini waktunya Indonesia bangkit di mata Indonesia sendiri dan di mata dunia gitu. Kita sebagai host, kita sebagai tuan rumah, gimana caranya kita harus memberikan warm welcome ke semua negara yang ada. Jangan sampai terjadi kayak Thailand kemarin, dilempar batu bisnya, dikasih jari tengah dan sebagainya. Jangan kayak gitu dong. Ini kita dewasa lah ya, kita menyambut tamu. Kan timnas Indonesia juga di luar nggak kayak gitu kan, nggak di lempar batu kan, enggak juga. Jadi ya kita hormati lah ya, tamu datang kita warm welcome. Seperti kalian ada tamu yang datang ke rumah, ya kan kalian nggak langsung sana khusus, enggak kan, itu tamu atau kucing gitu kan, langsung diusir-usir kayak gitu kan. Nah jadi nanti di pas Piala Dunia nanti ya kita warm welcome ya, hormati yang ada, tunjukkan asli Indonesia yang katanya sopan, jangan yang katanya doang, tapi yang beneran sopan gitu kan, prove it gitu. Karena Indonesia udah terkenal di luar negeri ya tidak ramah, apalagi dengan dulu 2000 berapa tuh yang Microsoft itu survei itu kan udah membuat citra buruk Indonesia, walaupun sisi netizen tapi hampir sama juga kan, membuat citra buruk Indonesia di pandangan dunia gitu. Jadi manfaatkan World Cup nanti buat membuktikan wajah Indonesia sebenarnya ke dunia. Dan juga mungkin buat kalian yang punya ide-ide bisnis dan sebagainya, nah boleh tuh manfaatin World Cup nanti buat membooster, bukan vaksin ya, membooster bisnis kalian lebih more better lagi ya, lebih baik lagi. Boleh lah kayak gitu. Next di tahun 2023 apalagi ya? Tadi kita resolusi FIFA World Cup. Mungkin agak sedikit ke yang biasa aku bahas kali ya, kayak itu tentang Microsoft. Tentang Windows lebih tepat. Ya Windows gitu, jangan Microsoft. Kalau Microsoft aku punya banyak data, punya banyak info, tapi aku nggak yakin. Kalau aku nggak yakin sini aku, karena ini aku nggak baca skrip. Ada sih skripnya, cuma aku malas buka, jadi aku malas nyari. Ya udah, jadi aku Windows aja lah yang aku memang pretty sure tahu. Mengenai Windows 11 atau Windows 12. Nah, ini banyak pertanyaan tentang the next Windows generation gitu kan. Kenapa banyak pertanyaan? Padahal kan Windows 11 baru beberapa tahun yang lalu gitu ya, baru rilis, tapi kenapa udah ada info-info status Windows 12 gitu kan. Mau tahu awalnya dari mana? Yaitu dari screenshotan ini nih, di sini nih. Ya ntar diedit sih ya. Ada. Nah, kalian bisa lihat di situ ya. Pertama di situ ada flyout taskbar. Nah, di bawahnya ini nih, lihat nih, di bawahnya nih. Aduh, tangan saya patah. Di bawahnya ini taskbarnya itu melayang. Kayak Mac OS. Kayak Mac OS ya. Tidak seperti yang kalian lihat sekarang di Windows 11 kalian, yang dimana nempel bawah gitu kan. Nah sekarang di atasnya juga lihat, di atasnya itu kok nggak salah ada sedikit wifi dan lain-lain. Ya ala-ala Mac OS gitu, ala-ala Mac OS. Yang dimana ini screenshotan aku ambil sendiri dari acara Microsoft Ignite, yaitu yang di bulan Oktober. Ya ini acara Microsoft sendiri gitu. Jadi akhirnya banyak yang bertanya gitu, ini kode-kode Microsoft updatean baru atau kode-kode Windows 12 gitu ya, karena semenjak Windows 11 kemarin rilis, akhirnya Microsoft mengatakan bahwa mereka akan merilis secara regular Windows generasi baru, jadi gak akan stagnan Windows 11 doang, nanti ada Windows 12, Windows 13, 14 dan sebagainya. Nah akhirnya kan jadi kode kan, karena ciri khas Windows gitu ya, kalau update itu adalah perbedaan appearance dari desainnya Windows, tampilannya. Mereka bodo amat sama belakang layarnya, tapi tampilannya beda, oh udah generasi baru ini. Ini yang dilakukan juga di Windows 7, Windows 8, Windows 10. Itu kan sebenarnya hanya merubah tampilan aja gitu. Cuman kalau
beberapa fitur hampir sama. Nah, ini juga jadi kode-kode Microsoft gitu. Dan aku yakin ini akan terjawab di tahun 2023. Kenapa gitu? Kenapa aku yakin banget gitu ya? Kok di 2023 kok yakin banget gitu kan? Padahal nggak ada info apa-apa dari Microsoft. Jawabannya adalah di kalau kita throwback ya, di yang taskbar. Itu taskbar FYI. Taskbar itu sempat dikode. Ya dikode. Kayaknya di-announce deh. Di-announce atau kode lah, aku lupa. Itu ketika di acara Microsoft Windows April 2021 gitu. Di judulnya tuh Windows Hybrid. Kalau salah itu temanya Working Hybrid atau apa gitu. Nah di situ ada taskbar kok taskbar? Maksudku ada File Explorer with tab. Nah pun kan itu akhirnya terwujud gitu kan setelah itu kalau nggak salah Oktober taskbar Oktober kan setelah Mei Juni Juli Agustus September Oktober 6 bulan gitu kan akhirnya direalisasikan benar ke publik dan akhirnya udah resmi di Windows 11 22 kemarin. Sehingga ya tidak menutup kemungkinan yang tadi aku tampilin tadi itu bakal ada di tahun 2023 gitu. This is Microsoft yang suka ngode-ngode gitu kan. Karena kan mereka kerjaannya ngoding kan, jadi ngode-ngode terus gitu. Kan dulu juga Windows 11 gitu kan, dikenal dengan kodenya Windows Sun Valley. Akhirnya tiba-tiba rilis saja Windows 11 kayak gitu. Jadi ya ini patut ditunggu juga. Tahun 2023 mengenai next generation dari Windows atau the next update Windows lah ya, katakanlah seperti itu. Takutnya kalau aku ngomong next generation pemikiran kalian Windows 12 dan sebagainya ternyata Windows update 11 biasa gitu kan. Jadi di next update Windows 11 ini cukup ditunggu gitu, apalagi dengan tampilan yang cukup berbeda menurut aku. Dan bahkan berbeda banget dari Windows terdahulu gitu kan. Kayaknya desain itu masih belum ada gitu di Windows terdahulu, kecuali kalau kalian pakai tema-tema kostum gitu. Nah, kayaknya itu aja deh. Jujur aku nggak tahu mau ngomongin apa lagi karena memang tujuannya cuma biar ada doang sih ini video. biar ada awal tahun awal video gitu kan. Banyak yang nanya sih, gak banyak, cuma pasti ada yang nanya dari kalian kayak VTuber bukan? Jujur aku nggak bisa, aku pun nggak tahu gitu. Aku tuh VTuber bukan sih, karena ya aku nggak tahu, aku juga nggak tahu gitu ciri-ciri jadi VTuber itu apa. Ketika ada yang nanya aku VTuber bukan, I don't know. Silakan pikir sendiri aja. Jadi ya itu jawaban aku saat ada yang nanya VTuber bukan? Ya nggak tahu, silakan. Karena aku nggak pernah nge-stream, karena kan VTuber ciri khasnya nge-stream kan, dan aku nggak pernah lakukan itu. Kenapa? Aku sadar diri membuat public speaking aku nggak sebagus itu. Ya ini aja recording aja aku mikir beberapa kali gitu. Belibet juga kan, buktinya kan tadi kan nggak jelas kan. Soal judul video ini kan nggak jelas. Dan yang kedua, sebenarnya aku nggak deket tapi nggak jauh juga dengan beberapa VTuber gitu kan. Jadi ya gitulah ya. Jadi ya kalau kalian mau VTuber silakan, kalau nggak juga silakan. Gimana ya, kalau kalian dengar konten-konten aku juga, aku nggak layaknya VTuber biasa mungkin. Ya well itu aja kali lo ya. nggak jelas buat videonya ini ya, emang sesuai judulnya. So jadi terima kasih yang udah menonton, menyaksikan video ini, dan aku harap di tahun 2023 ini yang pertama kalian sehat selalu, dan semua itu paling penting. Yang kedua, resolusi kalian semuanya tercapai dan terwujudkan gitu kan, jangan ada yang ditunda-tunda lagi gitu. Yang ketiga, buat kalian yang lagi kuliah nih, sama kayak aku nih lagi kuliah, semoga dapat nilai yang baik, dan aku lagi sidang, semoga lulus tepat waktu. Dan yang keempat, jangan lupa follow sosial media aku di Twitter di @_variaf, dan di YouTube-nya di @variaf atau di @variafedits. Dan agak sedikit pengumuman asik. Aku merilis aplikasi To Do app, itu bisa kalian buka di fdev.support
fdev.super.site ya, itu bisa kalian buka di Twitter aja, ntar di Twitter aku ntar ada link yang ngarahin ke web yang tadi aku sebutin. Ya kalian boleh lah nyoba-nyoba di situ, ngasih feedback di situ, silahkan. So ya itu aja dari aku. Terima kasih nonton sekali lagi dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah.